Menyikapi wabah penyakit yang menyerang khususnya hewan ternak yakni sapi, kambing, domba, kerbau bahkan babi yang kini marak menyerang hewan khususnya kini terjadi di Kabupaten Weikanan ini, harapan Kadis Pertanian Maulana saat ditemui di ruang kerjanya, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Luar biasa, dia bisa menyebar oleh udara, bersentuhan, transportasi, mobilisasi kendaraan itu bisa sebagai sarana penularan, termasuk kita manusia nih. Ketika kita berkunjung ke tempat yang sudah terinfeksi, kemudian pindah ke kandang yang belum terinfeksi, maka itu terjadi penyebaran. Nah, pemerintah ada kebijakan karena ini merupakan salah satu penyakit strategis yang harus diatasi. Kenapa? Karena dia akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Sapi yang sudah terkena, lokasi yang sudah terkena, terpapar PMK, itu harganya akan jatuh. Satu. Yang kedua, dia tidak bisa menjual keluar. Kabupaten Weikanan misalnya terjadi di Kecamatan Baradatu, maka satu kecamatan kita tidak bisa menjual keluar. Selama ini pangsa pasar kita di luar. Sapi kita itu banyak yang ke Palembang, banyak yang ke Jawa dari sini. Keuntungan saya adalah saya pengekspor sapi, bukan pengimpor. Jadi kecenderungan penularan itu hilang dari mobilisasi ternak. Kemarin kami sudah menjalankan kewajiban kami dari 42.000 populasi saya yang ada di Weikanan, berhasil kami vaksin 2.000. Mudah-mudahan ini menjadi barometer bagi pemerintah provinsi dan pusat untuk menyalurkan vaksin-vaksin lagi untuk yang tahap selanjutnya. Untuk selanjutnya. Satu sapi ini targetnya adalah 3 kali vaksin, sama dengan COVID. Jadi ada vaksin 1, vaksin kedua ada booster. Itu berapa tahap 1 dan 2 atau berapa bulan Pak? Minimal dalam 6 bulan, 7 bulan ini bisa terpenuhi semua. Per 1, 2, 3. Berarti dia nggak seperti vaksin COVID dong Pak, 3-4 bulan baru vaksin. Ya sama. Dalam 6 bulan sampai 7 bulan, vaksin 1, vaksin kedua, vaksin ketiga dibayarkan selesai. Gitu. Nah, kalau tidak dilakukan vaksin, maka sapi yang tadi terkena kemudian sembuh, itu akan menjadi karier, pembawa. Dia mungkin sehat, tapi dia menularkan penyakitnya ke sapi-sapi yang lain. Itu maka kenapa kita diminta untuk mengatasi PMK ini. Kemarin ya alhamdulillah kerja teman-teman semua, kerja teman-teman penyuluh, kita bisa tepat waktu. Nah itu yang PMK ini luar biasa. Dan saya khawatir setelah hari raya kemungkinan mungkin di seluruh Indonesia itu akan sama dengan COVID, itu akan meledak kembali. Karena terkena PMK 1 tahun dia harus menjadi pembawa. Paling aman adalah sebenarnya potong paksa. Mana yang kena potong, Langsung potong. Itu gejalanya itu seperti apa Pak jenisnya? Yang jelas dia yang berliur, kemudian ada sariawan, seperti sariawan di mulutnya, kukunya itu, kemudian di kakinya itu terjadi pelukaan, mungkin juga sampai bernanah. Kemudian yang paling parah kukunya copot. Kalau kuku copot itu dia nggak bisa diri. Disembuhkan. Kalau dia kuku copot, ada sariawan di mulutnya, tentu nafsu makannya berkurang. Nah, oleh karena itu ya kematiannya di situ. Kematiannya karena dia nggak ada asupan. Tadi gimana dia mau diri? Kukunya copot. Nah, itu. Berarti betul-betul sangat diharuskan itu Pak ya untuk vaksinnya. Diharuskan. Nah, untuk mengatasi hal-hal apalagi seperti Bapak katakan tadi itu untuk manusia juga menular itu Pak? Enggak, dia tidak menular ke manusia, ke hewan, menular ke sapi. ke hewan-hewan. Kalau manusia tidak Pak. Okay. Dan sebenarnya dagingnya aman dimakan. Konsumsi. Hanya daging yang dimakan. Yang tidak diperbolehkan sebenarnya untuk pencegahan penularan itu bagian kepala, tulang. Itu disarankan untuk tidak dikonsumsi. Karena ketika dia dikonsumsi dibawa ke rumah tangga itu jadi ke rumah itu jadi sebagai sumber penularan. Oke. Terima kasih Pak.